Hai Sobat Lentera, Terajis kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan seriat informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Lentera News lengkapnya untuk Anda. Kita mulai dari Madiun, Jawa Timur. Komisi D DPRD Kabupaten Madiun melakukan sidak terhadap sejumlah proyek rehabilitasi sekolah yang bernilai miliaran rupiah. Sidak ini bukan hanya sekedar formalitas pengawasan, melainkan juga memastikan setiap rupiah anggaran publik benar-benar berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan di lapangan. Sidak digelar Komisi D DPRD Kabupaten Madiun, Jawa Timur. 3 SMP menjadi lokasi sampel pengawasan, masing-masing SMP Negeri 2 Mejayan, SMP Negeri 2 Nglames, dan SMP Negeri 1 Kebonsari. Ketiga proyek tersebut menggunakan anggaran di atas 1 miliar rupiah. Nilai anggaran yang besar membuat Komisi D menuntut standar mutu pekerjaan yang lebih ketat. Hasil sidak menunjukkan sejumlah pekerjaan memang telah sesuai kontrak. Namun Komisi D menegaskan penyelesaian administratif tidak boleh menutup mata dari temuan teknis di lapangan. Di SMP Negeri 2 Nglames, proyek rehabilitasi dilakukan di kawasan rawan banjir. Bangunan memang ditinggikan 1,5 meter, namun Komisi D menilai perencanaan drainase masih perlu ditinjau serius agar investasi anggaran tidak sia-sia di masa depan. Dalam sidak, Komisi D juga menemukan rembesan air di salah satu bangunan. Meski disebut sudah diperbaiki oleh pelaksana proyek, temuan ini menjadi sinyal bahwa penilaian mutu kontraktor belum benar-benar maksimal. Komisi D menegaskan proyek pendidikan tidak boleh dikerjakan asal selesai karena yang dipertaruhkan adalah keselamatan dan fasilitas belajar siswa. Ya, tapi bentuk tanggung jawab kami selaku anggota DPRD, di mana salah satu tupoksinya adalah pengawasan. Setelah proyek-proyek ini selesai, kita lihat hasilnya. Pertama, apakah ada yang pengerjaannya lewat kontrak atau mungkin ada pekerjaan yang kurang. Secara umum sebenarnya tidak ada permasalahan yang besar. Nah, ini rehab sebenarnya, tapi ini karena ini daerah banjir, ini ada dinaikkan 1,5 meter. Artinya tembok juga naik. Artinya secara umum rehab tapi hampir baru. Gentengnya pun baru dengan karang bilang gojer itu, artinya dengan kualitas baik. Kalau saya lihat secara umum baik, memang ada tadi ngembes sesuai laporan konsultan pengawas sudah diperbaiki itu karena talang airnya memang ada. Sidak ini dilakukan secara sampling dari total 11 sekolah yang mendapatkan alokasi anggaran. 3 proyek dengan nilai terbesar dipilih sebagai prioritas pengawasan. Anggaran rehabilitasi SMP Negeri 2 Nglames mencapai 1,8 miliar rupiah, sedangkan SMP Negeri 2 Mejayan mencapai 3,5 miliar rupiah. Total anggaran proyek pendidikan yang disorot dalam sidak ini mencapai sekitar 10 miliar rupiah. Berdasarkan data dari kami, tingkat kerusakannya yang minimal rusak sedang dan berat itu yang kita utamakan. Kalau 3 sekolah yang didatangi DPRD ini kerusakannya seperti apa aja? Ini termasuk ya ini sedang ada yang berat kan, ada beberapa ruangan dan di situ kan satu hubungan ya, satu masa bangunan. Pembalu bangun harus keseluruhan. Makanya ini karena atapnya semua diganti dengan atap baja keras dan baja ringan, jadi harus direhab semua. Meskipun waktu itu kondisinya ada yang sedang, ada yang ringan mungkin ya, kan tingkat kerusakan masing-masing itu nggak sama. Tapi karena itu sudah di satu masa bangunan, itu diharuskan. Seluruh proyek rehabilitasi ini bersumber dari APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2025. Komisi D menyatakan akan melakukan evaluasi lanjutan dan siap memanggil kontraktor atau pelaksana proyek jika masih ditemukan kekurangan mutu di lapangan. Komisi D menegaskan anggaran publik harus hadir dalam bentuk bangunan yang kuat, aman, dan berpresisi, bukan sekedar laporan pekerjaan yang dinyatakan selesai. Wita Koprasda melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Angin puting beliung menerjang kawasan Terminal 1 Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo. Akibatnya operasional penerbangan sempat terganggu dan sejumlah kendaraan di area parkir rusak tertimpa pohon tumbang.
Suasana mencekam terjadi saat angin kencang disertai hujan deras menerjang area Bandara Internasional Juanda, Surabaya di Sidoarjo. Rekaman video amatir menunjukkan fenomena puting beliung ini berlangsung singkat dan cepat. Angin terlihat berputar dan menggulung merusak setiap benda yang dilewatinya. Sejumlah pohon di area parkir bandara dilaporkan tumbang menimpa mobil dan sepeda motor yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tak hanya itu, hujan deras dan angin puting beliung ini juga menyebabkan 3 pesawat gagal landing atau go around. Karena cuaca tidak memungkinkan, berdasarkan data otoritas Bandara Juanda, 3 pesawat yang gagal mendarat ini terpaksa terbang kembali dan pendaratan dialihkan ke Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda menyebut puting beliung ini disebabkan karena berkumpulnya awan cumuloni minibus atau awan CB dengan kecepatan angin 46 knot atau sekitar 90 km per jam. Ya, kebetulan tadi diamati oleh tim BMKG Juanda terdeteksi sekitar pukul 14. Jadi proses pembentukannya tentu ini berawal dari awan CB yang ada di wilayah bandara. Kemudian proses terjadi menjadi puting beliung. Setelah menjadi puting beliung, dia bergerak ke arah timur, ke arah Bandara Juanda dan selesai di perairan Sedati di sebelah timur area bandara. Itu kekuatannya berapa, terus kemudian kecepatannya berapa itu Pak? Ya, kalau dari data yang kami miliki kecepatannya 46 knot, jadi sekitar 90 km per jam ya angin yang menghempas dari puting beliung tadi, dari data yang kami miliki kecepatan anginnya Mas. Itu daya rusaknya gimana Pak? Kalau daya kerusakannya tentu bisa dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait ya dari segi kerusakan yang ditimbulkan oleh puting beliung tadi siang. artinya setiap yang dilewatin angin ini pasti akan ini Pak ya, menimbulkan kerusakan. Ya, tentu dengan kecepatan angin sekian, bangunan atau bahan atau benda siapapun yang sepanjang perlintasan arah lewat puting beliung tersebut dengan kecepatan angin tadi tentu akan berakibat pada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dengan kecepatan yang tadi, bangunan semi permanen atau pohon-pohon yang menjadi lintasan puting beliung tadi pasti akan berakibat. Penyebabnya apa Pak? Ya, bahan bakunya itu adalah awan CB, awan yang paling populer, awan cumulonimbus, yang menjadi bahan baku terjadinya puting beliung pada siang hari ini di wilayah Bandara Juanda. Pak Taufik, apakah ada fenomena apa yang bisa disebutkan misalnya nih menghadapi cuaca ekstrim di Jawa Timur, misalnya di beberapa wilayah yang terdampak sampai 10 hari ke depan mungkin? Ya, BMKG memang sudah memberikan informasi ya, update 10 harian daerah-daerah mana saja yang perlu kewaspadaan bencana hidrometeorologi. Sepanjang terinformasikan oleh BMKG maka perlu diwaspadai. Khususnya daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah lereng itu perlu kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi basah. Juga wilayah-wilayah yang padat penduduk itu akan menjadi penguapan yang sangat singkat dan terbentuk awan CB di daerah-daerah yang ruang terbuka hijaunya sangat minim. Pak, prediksi cuaca seperti ini sampai kapan Pak prediksinya BMKG? Ya, kalau pendekatan klimatologis dari sisi kecuacaan hingga awal Februari kita masih berada pada puncak musim penghujan, sehingga bencana hidrometeorologi basah yang bisa mengakibatkan pada kondisi-kondisi yang kurang baik ini masih akan kita lewati bersama, Mas. Petugas kebersihan dan keamanan bandara langsung dikerahkan untuk mengevakuasi batang pohon agar akses jalan di area parkir kembali normal. Pihak pengelola bandara menghimbau para penumpang dan pengunjung untuk tetap waspada mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan bahas tentang penggunaan biji zaitun untuk bahan bakar pesawat. Tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Tera News. Supaya mengurangi ketergantungan Eropa pada energi, Rusia telah ikut mendorong untuk pengembangan bahan bakar nabati baru. Spanyol mempelopori pemanfaatan biji zaitun untuk membuat bahan bakar pesawat yang telah diuji coba sejumlah maskapai penerbangan akhir tahun lalu. Dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss belum lama ini, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan tidak boleh ada waktu yang terbuang dalam transisi menuju ekonomi energi bersih. In less than 3 decades, we want to reach net zero. In less than 3 decades, we have to reach net zero. Industri penerbangan sering dianggap sebagai musuh dalam perang melawan perubahan iklim. Menurut Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ICAO, diperkirakan ada lebih dari 200.000 penerbangan per hari di seluruh dunia pada pertengahan tahun 2030-an. Bahan bakar yang lebih ramah lingkungan adalah satu-satunya cara bagi maskapai penerbangan untuk memenuhi target emisi karbon global. Di Spanyol ada prakarsa pemanfaatan limbah organik dari biji zaitun untuk membuat bahan bakar penerbangan yang berkelanjutan. En Andalucía casi el 25% de la superficie mundial de olivar, con lo cual pues tenemos un sitio con alta cantidad de producción. Entonces, pues, aquí, lógicamente, hay mucho interés en poder aprovechar toda esta biomasa para poder transformarlo pues, en estos combustibles o en otros productos también. Dalam sebuah proyek percontohan dengan produsen bahan bakar nabati Cepsa, 200 penerbangan dari 6 maskapai yang memakai bahan bakar nabati 4,5% dari biji zaitun dan limbah sayuran lainnya melakukan penerbangan komersial dari Bandara Sevilla pada akhir November. Penelitian sedang dilakukan untuk menghasilkan bahan bakar serupa untuk mobil yang tidak memerlukan perubahan signifikan dalam teknologi otomotif dan memungkinkan bahan bakar itu menjalankan kendaraan yang sudah ada di jalan pada saat ini. Entonces vamos a intentar obtener desde la biomasa el biocombustible más parecido al que tenemos ahora, de tal manera pues que tengamos que hacer los menos cambios posibles y podamos utilizar lo más rápidamente posible también este biocombustible directamente ya en el transporte, sea aviación o turismo o demás. Bahan bakar fosil yang digunakan Spanyol hampir seluruhnya diimpor dari luar negeri. Ini berarti potensi pemberian insentif untuk mengembangkan teknologi biomasa masih sangat besar. Prospek mengubah limbah zaitun menjadi bahan bakar dan produk lain seperti bahan konstruksi bisa meningkatkan perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Uni Eropa dengan salah satu tingkat pengangguran tertinggi ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sejak tahun 2006, para penggemar buku komik berkumpul di New York City Comic Con untuk berbelanja ataupun penjual koleksi komik miliknya yang cukup tinggi. Bahkan para penggila komik tersebut juga mencoba berinvestasi dengan membeli komik yang diprediksi akan mahal harganya di tahun-tahun mendatang. Lebih dari 200.000 penggemar berat buku komik yang bercosplay dengan kostum tokoh komik kesayangan mereka memadati Javits Center di New York City baru-baru ini untuk New York City Comic Con. I love Comic Con because I like to see all the like cool exclusives and cosplays, everything. It's just like it's experience. Electric. It's a lot of energy. You feed off other people's energy, and you know you just come. And enjoy the excitement. I think it's very inclusive here. It's a good place for people who are all fans of the same thing to just get together and celebrate what they love. Banyak menyoroti kostum dan beragam komik baru yang inovatif. Namun, harta karun seperti buku-buku komik antik juga ikut meramaikan pameran ini dengan harga yang mencapai jutaan dolar. When you go to Comic-Con, you're going to see all the flash and the glitz, all the cosplayers, the Hollywood stars. But at its core, at its heart, it's all about vintage comic books. You're going to see rows of books worth millions of dollars. Beberapa buku bahkan lebih mahal daripada harga berlian. This one right here is by Bob Kane from DC Comics from 1939. It's the first appearance of Batman ever in a comic book. This comic book in this condition is worth approximately $400,000. This is Marvel Comics #1. This copy is one of the best copies known to exist in the world, and this comic book is worth $3 million. Pada tahun 2022, Heritage
Rumah lelang seni komik terkemuka di Amerika Serikat melaporkan penjualan melebihi 195 juta dolar Amerika Serikat atau setara 3 triliun rupiah. Angka ini meningkat 7% dari tahun sebelumnya. Comic books fit into some people's investment portfolios. They're looking for alternative forms of investment outside of stocks and bonds and precious metals. They're looking for something they're also passionate about, and they're passionate about comic books. Siapa tahu buku komik yang Anda beli hari ini mungkin akan jadi investasi berharga di masa depan. Banyaknya warga Amerika Serikat yang menonton anime dan membaca komik membuat minat warga Amerika Serikat terhadap komik meningkat pesat di tahun 2021. Datanya menunjukkan ada peningkatan terhadap penjualan komik sebanyak 48% atau sekitar 94 juta komik. Namun angka ini merosot di tahun 2022. Dari New York, Amerika Serikat, Randy Wicaksana dan tim VOA. Usai jeda kita akan membahas tentang seorang diaspora Indonesia yang memperkenalkan berbagai masakan khas Minang ke warga Amerika Serikat. Tetap bersama kami di Tara News.
Kembali Anda menyaksikan Tera News. Sejumlah diaspora Indonesia di Amerika Serikat banyak yang menjadi duta kuliner masakan Indonesia ke warga Amerika Serikat. Arnis Kitchen contohnya food truck milik Muhammad Fahri Raja Bintang ini menawarkan kuliner tradisional Minang di lapangan sebuah mall di Amerika Serikat yang banyak dikunjungi wisatawan. Dari pantai timur hingga pantai barat, dari kota kecil yang hanya berpenduduk 500 jiwa hingga ibu kota Amerika. Inilah para duta kuliner Indonesia di Amerika. Dari food truck-nya, diaspora ini dengan bangga memperkenalkan kelezatan berbagai kuliner khas tanah air, dari sate, This really smells fantastic, so I'm really looking forward to trying it. I think it's going to be good. hingga nasi campur dengan rendang dan telur. They come every Friday and I'm down here faithfully. That's from my country. Dan inilah Muhammad Fahri Raja Bintang, pemilik food truck Arnis Kitchen di Washington DC. Ia sedang memperkenalkan teh dingin segar dari Indonesia kepada pembelinya. Food truck milik Fahri menawarkan kuliner Indonesia, khususnya masakan Padang. Rata-rata dia suka rendang, mungkin karena rendang ya? Iya, CNN itu jadi berdasarkan informasi itu mereka nyoba rendang dan ternyata mereka datang lagi gitu. Alhamdulillah. Itu kita kalau dari preparationnya sekitar 6-7 jam. Fahri mulai merintis bisnis food truck tahun 2019, tak lama sebelum pandemi. Baru 2-3 bulan buka, nggak taunya kita di lockdown. Wah. Ada 500 truk lebih yang harus tutup. Seluruh truk di DC Di itu. seluruh DC? Iya, harus. Tapi alhamdulillah nggak tutup, Mas. Iya, terus saya coba cari alternatif lain. Oh iya. Jadi saya switch ke Indonesian Community. Setelah pandemi, Arnis Kitchen mulai membidik pangsa pasar warga Amerika. Memilih lokasi di sekitar lapangan The Mall yang banyak dikunjungi wisatawan, food truck ini tak sekedar menawarkan rendang, sate atau batagor, tapi sekaligus membawa nama Indonesia di ibu kota Amerika ini. Terus itu citra Indonesia itu harus kita tonjolkan ke Betul. Fahri pun berharap pemerintah mau membantu pemilik UKM sepertinya untuk semakin mengangkat nama Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, dan tim VOA. Siapa yang nggak suka dengan boba tea di kota New York? Minuman ini ternyata banyak diminati juga, apalagi di tengah teriknya matahari musim panas. Melihat peluang ini, ada warga Indonesia yang membuka bisnis boba tea di daerah primer kota New York. Namanya Boba Well. Nah, kita intip bagaimana kiat-kiat usahanya. Seperti halnya di Indonesia, minuman manis segar asal Taiwan berbahan dasar teh dan susu, boba tea naik daun di kota New York. Melihat peluang pasar, Mega Ayu Anjani, diaspora Indonesia di New York yang juga gemar minum boba tea ini, membuka gerai Boba Well di lokasi strategis Upper East Side, New York City. Terus kita juga jual Indonesian coffee, kita jual dessert. Terus karena memang kita mau bawa Indonesian delight sedikit, kita juga ada es teler, es campur, es cincau. Meski menyajikan minuman manis khas Indonesia, namun Mega mengaku jenis minuman ini belum bisa jadi wajah etalase Boba Well. Can I have es tilir? Tapi pastinya dia nggak akan nyoba kalau misalnya dia duluan sendiri gitu. Dia pasti dikenalin dulu. Karena di sini kan kalau di First Avenue itu banyak orang lokal, orang putih gitu kan. Dan nggak bisa dipungkirin banyak yang kalau kita tanya Indonesia taunya Bali gitu kan. Sekarang kita misalnya jual es teler, es campur gitu. Kalau misalnya nggak dikenalin sama temennya mungkin nggak ada yang tahu. Jadi itu bukan strategi penjualan kita. Harga menu es teler, es cincau, dan es campur Boba Well tergolong lebih mahal dibanding menu minuman boba lainnya. Karena bahan minuman tropis seperti santan, buah-buahan, dan sirup lokal Indonesia yang sulit didapatkan di New York. Pemilihan lokasi di First Avenue kawasan Upper East Side ini pun dipilih Mega bukan tanpa alasan. Lokasi ini sibuk dengan aktivitas perniagaan, dekat dengan rumah sakit besar, dan pemukiman warga kelas menengah ke atas. Muda-mudi New York yang hobi jajan juga jadi target empuk untuk pasar minuman manis ini. So I always go for something like a light drink. But recently I discovered this place, and ever since the first time I had it, like repeat every single day. We spent a lot on Uber Eats, DoorDash, all of that. Buka usaha di kota New York juga masih harus berurusan dengan perizinan sanitasi dari Dinas Kesehatan Kota yang menjelimet. Jika tak lolos inspeksi,
izin usaha bisa dicabut. Bukan cuma bersih gak gitu, tapi kayak salah satu contohnya kulkas ada temperature-nya apa enggak gitu. Setiap 25 feet harus ada hand wash. Terus misalnya ada kabel itu harus ditutup, ada pipe harus ditutup. Terus di sini walaupun kita nggak banyak masak-masak, tapi misalnya harus ada 3 compartment wastafel yang mana gede dan mahal, yang mana nggak kita pakai, itu wajib ada. Berkat ketelitian Mega, Boba Well lulus inspeksi dadakan dengan nilai A. Kombinasi pemasaran media sosial, promosi mulut ke mulut diaspora Indonesia, dan lokasi primer. Kini Boba Well mampu jual hingga 120 gelas per harinya. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Dan informasi dari New York tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.